Sebelumnya yang di belakang boleh maju, biar nanti yang terlambat bisa mengisi. Ini di depan nggak apa-apa diisi. Tidak ada sebuah jabatan khusus yang berdiri di depan. Silakan yang mengisi di depan, yang di belakang boleh maju. Sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, saya ingin tes dulu kita, yel-yel kita apakah masih ingat, masih bergelora kah di dalam hati kita? Siapa tahu ada yang sudah lupa ya kan? Oke. Saya tes dulu yel-yel kita. Anak muda Tuhan. Bombas. Masih ada yang bingung. Sini ada 50% bingung, di sini 30%. Ya, harus kompak kita ya. Anak muda Tuhan, bergairah, maju terus, sikat habis, bombastis. Belum disikat habis, sikat habis, bombastis. Lompatnya lebih tinggi lagi, amin. Anak muda Tuhan, bergairah, maju terus, sikat apa? Bombastis. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau berlari bersama Tuhan, amin. Anak muda Tuhan harus mau berlari bersama Tuhan. Oh, kita mau katakan masa laluku telah dibasuh. Yes, semua gagalku telah ditebus oleh. Kami mau mengenalmu lebih lagi. Itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu. Itu kan. Sama-sama katakan. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Oh, kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan dan darimu. Yes Tuhan. Kita mau katakan sama-sama lagi. Oh, masa laluku telah dibasuh darahmu. Amin. Semua gagalku telah ditebus olehmu. Yes. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu. Yuk sama-sama kita mau berlari. 1, 2, 3. Ku berlari menuju harapan di depanku, amin. Ku lupakan semua yang di belakang. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju. Sama-sama kita mau katakan lagi. Ku berlari, ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakang. Yes. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju. Yes. Amin. Kami mau terus mengarahkan kepadamu Tuhan. Kita katakan lagi, masa laluku
masa laluku telah dibasuh, semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih, yes, amin, amin. Oh, sama-sama dengan kerinduan katakan, ku berlari menuju harapan di depan. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang, yes Tuhan, ku menuju, oh, ku berlari menuju harapan di depanku. Kami mau melupakan semua yang, oh, ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Amin. Kami mau terus serukan. Yes. Boleh sama-sama kita katakan. Oh, oh, oh. Boleh yang lebih kencang lagi yuk. Yuk. Oh, amin. Yes. Come on. Katakan. Oh, 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 oh. Sekali lagi katakan. Oh, 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 oh. Sama-sama ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua. Sama-sama kita mau mengarahkan kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Oh, yes. Oh, sama-sama katakan. Oh, mari kita beri sorai-sorai bagi Allah kita. Amin. Kita mau menjadi gereja yang bergerak. Amin. Amin. Yuk. Dan kami mau di sana Tuhan. Ketika Engkau menyatakan sesuatu pada kami, kami mau di sana. Sama-sama kita katakan. Waktu gereja bangkit, semua orang kudus mereka memberitakan firman. Katakan, yes. Waktu Tuhan nyatakan, memanggil kita, Dia kuatkan hati. Katakan, ku mau ikut berperang sambil bersorak. Sama-sama, hey, ku angkat tinggikan panji bagi Tuhanku. Oh, Tuhan siapkan
aku. Yes, kerajaanmu. Amin. Sama-sama kita katakan, ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu ku mau di sana, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Yes Tuhan. Sama-sama kita katakan lagi. Waktu gereja bangkit. Yes. Mereka katakan, ku mau di sana. Amin. Waktu Tuhan nyatakan rencana memanggil kita, Dia kuatkan hati. Katakan, ku mau di sana, ku mau ikut berperang. Boleh lebih kencang katakan, hei, ku angkat tinggikan panji. Oh amin. Tuhan siapkan aku, mari kita kerajaanmu datang. Sama-sama katakan, yo, ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, amin. Ku mau di sana. Kita mau katakan, ku mau ikut berperang. Sambil bersorak, sama-sama katakan, hei, ku angkat tinggikan panji bagi Tuhanku. Oh, Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaanmu kehendakmu jadi. Katakan, ku mau di sana, amin. Ku mau di sana, ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Ku mau di sana, perang dimenangkan. Ku mau di sana, katakan ku mau di sana, ku mau di sana, amin. Oh, ku mau di sana. Sekali lagi katakan, ku mau di sana. Yes, amin Tuhan, amin Tuhan. Ketika Engkau menyatakan isi hatimu di tengah-tengah kami mau katakan kami mau di sana Tuhan. Kami mau ambil bagian Tuhan. Mari setiap kita datang lebih lagi kepada Tuhan. Mari kita lebih lagi datang kepada Tuhan dengan kerinduan, dengan kehausan. Oh, sebab Kau milikku Tuhan, Jesus. Oh, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun.
tak peduli masa lalu, Engkau memiliku, ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. kuasamu, kuatkanku, dasarku oh, kini aku amin pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih Dari siapapun, Engkau tahu ceritaku, dan isi hatiku. tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku, amin. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku bagimu, kuasamu, kuatkanku, dasar oh, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ikuti panggilanmu, ku kan setia. Kami mau katakan, kami mau percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti
mau katakan ku kan setia. Sampai akhir hidup kami mau setia, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau percaya, kami mau berserah sampai akhir hidup kami. Ku mau setia, ku mau setia dalam masa mudaku, dalam masa mudaku. Kami tak mau main-main, kami mau setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Oh, ini setiap kami Tuhan. Kami rindu masa muda kami dipakai oleh Tuhan. Kami rindu masa muda kami mau setia mengikut Tuhan. Ini kerinduan kami, ini ungkapan isi hati kami kepadamu. Kami rindu, kami rindu. Kirala basa karala bala 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 basa. Sampai akhir hidup kami, sampai akhir hidup kami. Kirala basa. Sungguh kami rindu, sungguh kami rindu. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku saya 58. Ya. Kalau di Mazmur bilang umur sampai 70 atau 80, jadi kalau 58 ke 70 tinggal 12 tahun lagi. Ya. Kalau ke 80 22 tahun lagi. Dek, umurmu berapa? 23. Ke 70 tahun berapa tahun lagi? Bingung deh. 47. Ke 80 berarti 57 tahun ya. Tadi kamu bilang, ku ikuti panggilanmu sampai ku kan tetap setia. Siap 57 tahun setia? Masa mudamu masih banyak loh gejolak ya,
banyak hasrat, banyak keinginan, banyak cita-cita. Di sini ada yang masih di bawah 20 tahun? Thank you. 20 tahun lah ya. 20 tahun ya. Ya. Biar nggak susah ngitungnya gitu kan. Kalau 70 kurang 20 kan gampang ya, genap. 50 tahun lagi siap, setia. Pegang itu ya. Tahun 85 itu ada seorang hamba Tuhan namanya Pak Badus Situmorang. Dia pemimpin navigator Asia Tenggara, senior dari almarhum pendiri pelayanan kita ya, Bang Ferry, seniornya Bang Edu, Bang Robin. Dia bilang begini, waktu tahun 85, saya senang lihat kalian adik-adikku semangat menyala-nyala buat Tuhan. Terus tapi dia bilang begini, tapi semangat seperti ini masih ada nggak 10 tahun yang akan datang. Itu tahun 85. Jadi kalau 10 tahun kemudian berarti 95. Belum tahun 95, banyak teman-temanku yang udah tumbang. "50 tahun tuh lama loh. 20 tahun tuh lama loh. 10 tahun juga. Dulu zaman kami belum ada internet, belum ada googling, gak bisa ngabisin waktu dengan itu. Ya, sekarang punya alasan banyak, kita diam gitu. Haleluya. 50 tahun, 20 tahun yang akan datang internet sudah beda. Sekarang udah masuk 5G kan? Gitu loh. 5G aja udah kayak apa? Dari 1G, 2G, 3G, 4G, ya, 5G, lama-lama GG. Bingung kenapa? Karena kamu akan menyatu dengan internet. Ya. Kamu bisa bertemu dengan orang itu bukan lagi lewat alat. Kamu bisa ketemu dengan orang itu dalam teknologi hologram. Kamu ingin ketemu, langsung ketemu. Itu teknologi akan seperti itu. Ya. Hari ini kamu bilang, aku akan tetap setia pada Tuhan. Besok lusa mulai senang pada seseorang dengan teknologi yang makin maju. Kamu langsung ketemu orang itu, lupa Yesus. Haleluya. Ini tantangan buat kita. Amin. Yakin tetap setia 50 tahun lagi? Yakin. Kalau mau ngikutin yang berikut. Yuk kita lihat slide-nya. Fellowship, ya, mengubah cara kita mengikut bersekutu dengan Tuhan. Cara kita mengikut Tuhan. Ya, dunia boleh berubah. Ya, saya percaya api yang Tuhan kasih di antara kita, kalian terutama yang anak-anak muda, ya, kalau terus belajar dan terus mengikuti shiftingnya, pergerakannya Tuhan, insya Allah, saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, 50 tahun yang akan datang, kalau Tuhan belum datang, kalian tetap berdiri, menyala-nyala, melayani dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita belajar 3 hal di mana kita perlu shifting, ya, dalam hidup kita, apalagi anak muda, ya, dan juga para pekerja, ya, para karyawan, para pebisnis juga harus melihat ini momen untuk shifting. Gak bisa bertahan dengan pola, dengan pikiran, dengan gaya lama. Kalau nggak mau ditinggalkan, ya. Dan karena itu gereja juga sebagai bagian dari perubahan, bagian dari kerajaan Allah, ya, itu perlu untuk mengikuti dan belajar ini. Ya, kita lihat di Lukas 8 ayat yang ke-22,
Tuhan Yesus itu bicara tentang bertolak ke seberang. Ya, seberang artinya opposite, reverse, artinya posisi yang bertentangan, yang berbeda. Artinya posisi semula di sini, kalau misalnya seberangnya berarti ada di sebelah sana. Oke ya, berarti dia bergerak dari satu titik yang lama ke titik yang baru. Karena itu saya mengajak malah ini malam pas sore. Ya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, Lukas 8 ayat 22. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, baca sama-sama 2, 3. Marilah kita bertolak ke seberang danau, lalu bertolaklah mereka. Nggak ada perbantahan, nggak ada perdebatan, karena Yesus yang ngomong, mereka ikut. Haleluya. Kau akan sampai ke seberang dari tujuan hidupmu, berubah dari situasimu saat ini ke 50 tahun yang akan datang kalau bilang sama-sama, marilah kita bertolak ke seberang danau, lalu bertolaklah mereka. Kalau punya sikap, punya hati terus kayak gitu. Yesus ngajak kemanapun saudara, lalu saudara ikut tanpa perbantahan, tanpa dolat-dalit, ngikut aja, submit. Haleluya. Persoalan paling besar dari orang muda adalah ingin dimengerti karena dia merasa paling mengerti. Belajar dengan Tuhan, submit, belajar taat, belajar tunduk. Ini bicara tentang sebuah perubahan. Ya, tentu kalau baca kisahnya itu banyak. Tapi ini adalah langkah yang Tuhan selalu hadapkan pada kita. Ya, di dalam Tuhan itu nggak ada yang namanya harus seperti itu. Pasti ada sesuatu yang baru, pasti ada gagasan baru, pasti ada ide baru, karena Tuhan punya kepentingan. Seluruh kehidupan ini harus digarami, harus diterangi, harus dimasuki, harus diintervensi. Setiap jengkal tanah, setiap bentuk perilaku manusia, setiap kelompok umur, setiap aspek-aspek kehidupan harus dimasuki. Ya. Karena itu kita perlu terus mengikuti tuntunan, kita perlu terus mengikuti arahan. Oke, saya masuk ke yang pertama. Matius 4 ayat 18 sampai 19. Ini penjala manusia penjala ikan menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan jadi manusia, enggak ya? Itu katanya saya pendek aja supaya enggak banyak nulis. Dikatakan Matius 4 ayat 18 sampai 19. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka apa? Baca berikut. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka. Kenapa mereka menebarkan jala di danau? Karena mereka penjala ikan. Jadi dia ada di situ, itu memang karena dia sudah dari kecilnya di situ, karena itu memang pekerjaannya. Saudaraku, siapa di sini yang mau berubah setelah saudara berhasil membangun sebuah bisnis yang saudara akan bilang, ini warisan dari nenek moyangku, ini warisan dari leluhurku, ini warisan dari bapakku, dan ini sudah ternyata berhasil memberikan kehidupan kepadaku. Ngapain aku harus berubah? Itu disebutkan di situ. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ini sebuah kebiasaan, habit, ya, sesuatu yang ya benar-benar usually gitu kan. Itu memang sudah dilakukannya sedemikian rupa setiap hari sepanjang hidupnya. Ya, selesai nebar jala, nanti dia bereskan kembali, selesai nangkap ikan, dia akan bersihkan kembali, dia jemur, dan setiap hari berulang seperti itu. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kenapa saya bicara di sini? Karena di sini ada yang namanya Galilea. Apa itu Galilea? Galilea itu namanya artinya sirkuit. Apa itu sirkuit? Lintasan yang berputar-putar terus. Ya.
Habis dari sini akan ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, kembali lagi ke sini, terus begitu. Haleluya. Itu namanya Galilea. Sirkuit, cycle, berputar-putar. Tuh, kayak hidupnya Simon dan Andreas. Dari hari ke hari itu aja. Sore, petang, pergi ke danau, ya, bawa jala, tebarkan jala sepanjang malam. Begitu menjelang pagi, kembali, lalu mulai bersihkan jala. Tunggu nanti sore, pergi lagi. Karena kerjaan, udah ditebarkan, dirapihkan, ditebarkan lagi, diacak-acak lagi, dirapihkan lagi, terus gitu ya. Hidup kayak setrikaan. Gak ada perubahan. Ya, dan sampai matinya kalau Yesus gak panggil mereka, mereka tetap penjala ikan. Mau 50 tahun ngejalani hidup yang kayak tadi, hanya di situ berputar-putar. 50 tahun yang akan datang kamu akan bilang, aku masih seperti yang dulu gitu. Gak berubah. Apa enaknya coba? Apa nikmatnya hidup seperti itu? Ya. Karena apa? Tadi di Galilea, hidup di Galilea. Tapi waktu Yesus datang, Yesus panggil, mari ikut aku. Ya, mari ikut aku akan menjadikan kamu menjadi penjala manusia. Wah, saudaraku, mereka gak punya bayangan, apa itu penjala manusia. Tapi anehnya, waktu itu mereka percaya. Haleluya, ini modal penting. Hidup kita memang bukan hidup karena melihat, tapi hidup karena percaya. Dan itu yang membuat kita akhirnya mengalami bersama-sama dengan Tuhan segala sesuatu yang luar biasa. Tapi ketika peristiwa ini terjadi, bukan tidak ada sesuatu yang luar biasa yang membuat mereka tercengang pada Tuhan. Ya, kan kita selalu ingin bukti ya. Sebelum segala sesuatunya itu memang benar terjadi begitu. Pada waktu dipanggil itu apa sih buktinya? Kalau saudara lihat gabungkan seluruh kitab Injil dan cerita Yesus memanggil mereka, saudara akan dapati bahwa mereka malam itu gagal. Ya, nangkap ikan semalam-malaman. Ya, mereka gagal nangkap ikan semalam-malam padahal mereka adalah professional fisherman. Wah, ya, nelayan profesional. Jadi waktu Yesus bilang, tebarkan jalamu ke sebelah kananmu, guru udah sepanjang malam, jangankan kanan, kiri, depan, belakang udah kami tebari semua. Ya, keliling danau ini udah kami tebari. Tempat yang guru bilang itu juga yang lebih dalam sudah kami tebarkan di situ. Nggak ada ikan, nggak tahu ikannya nginep, tidur di mana, nggak ada yang mau muncul gitu kan. Kurang ajar ikan malam ini gitu kan, dia tahu itu. Tapi karena engkau yang memerintahkan, aku ikuti juga. Dan mereka ikuti. Dan mereka tebarkan jala. Lalu apa yang terjadi? Mereka menangkap sejumlah besar ikan. Dan jala mereka mulai koyak. Oh, waduh. Ya. Untuk menunjukkan apa? Ikannya besar banget. Gitu loh. Ya, ikannya besar banget. Banyak sekali. Sampai jalannya tuh mau koyak. Mereka nggak kuat, datang perahu satu lagi. Waktu ditarik itu jala hampir koyak. Saudaraku, waktu terima panggilan Tuhan itu, wow, jangan bilang tidak ada mujizat, ya, haleluya. Kalau nggak lihat mujizat, dulu juga mungkin saya nggak mau, gitu ya. Dulu juga mungkin saya nggak mau, gitu ya. Tapi kita ngelihat mujizat, luar biasa, ya. Sekolah-sekolah kita yang sudah katakanlah karena cinta Tuhan waktu itu, ya banyak yang lupa belajar gitu ya, tapi anugerah Tuhan mujizat, ya Tuhan tolong, banyak yang sakit yang kemudian Tuhan sembuhkan. Saya adalah salah satu yang mengalami kesembuhan, ya, dan itu membuat saya datang menyerah pada Tuhan. Udah 2 kali dalam 2 minggu sakit tifus, wah itu ngeri benar gitu ya. Setelah saya di kedokteran belajar, saya tahu risikonya itu ini mau mati gitu loh. 2 kali dalam 2 minggu. Sakit tifus. Dan sakit yang kedua itu benar-benar saya ngerasain, waduh, udah nggak sadar gitu kan. Sampai janji sama Tuhan, kalau engkau sembuhkan aku nyerahin hidup sama Tuhan. Wah, Tuhan tuh jangan ditantang ya.
Pantang ditantang Tuhan itu. Benar, sembuh ya. Sembuh saya akhir Desember 80 dan saya janji Tuhan, saya nyerahin hidup saya. Mulai belajar, tahun berikutnya mulai ikut persekutuan. Ya, saudaraku, saya belum pernah ngerasain Maret 81 itu saya pengen ikut persekutuan, lalu kakak saya tinggalkan saya. Nggak diajak saya karena dia lihat saya tidur. Kenapa nggak dibangun? Saya nangis sejadi-jadinya waktu kakak saya pergi. Rasanya saya nggak pernah punya kehausan yang sedalam itu pada Tuhan. Dan saya tahu itulah momen saya dilahirkan baru yang sesungguhnya. Minggu berikutnya saya datang persekutuan dan sejak hari itu saya nggak pernah tinggalkan sampai hari ini. Dulu namanya YPIB yang berubah jadi GKKD. Dan sekarang saya masih tetap di GKKD. 80 ke 2022. Berapa tahun? 42 tahun. Belum 50 loh. Diubah Tuhan. Ada mujizat. Kalau hari ini saudara nggak respon pada panggilan Tuhan, saya percaya kau akan alami mujizat-mujizat besar. Amin. Ya, sesuatu yang tidak terduga. Tapi artinya untuk apa? Untuk merespon panggilan Tuhan. Tuhan mengukuhkan, meneguhkan panggilannya itu dengan tanda-tanda yang luar biasa. Untuk apa? Meyakinkan kita. Tuhan tetap hargai kok, ya. Kemanusiaan kita, kedagingan kita yang hanya percaya kalau melihat bukti. Tuhan tetap hargai dan dia buktikan dia memang bisa dipercaya. Haleluya. Mau tetap biasa-biasa? Hidup dalam sirkuit, berputar-putar di kehidupan yang sama, atau mau berubah? Mau masuk hal yang baru? Kalau orang muda nggak suka perubahan, bukan orang muda. Orang tua aja mau berubah. Haleluya. Ya, saya mau dibilang orang tua, saya shifting, saya mengalami perubahan. 2016 saya tinggalkan pekerjaan saya sebagai dokter karena saya masuk dalam dunia pendidikan. Tapi itu seperti yang dibilang Raja Wali, ya, yang dibaharui kekuatannya. Puji nama Tuhan, tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, di Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 5, ya. Sesudah itu Yesus, nah saya cerita dulu. Yesus itu pelayanannya nggak pernah jauh dari Danau Galilea, ya. Tapi cerita Danau Galilea itu punya cerita macam-macam. Nah, yang di sini ini beda. Ya. Yohanes 6 ayat 1 sampai 5 katakan setelah sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, ya. Yaitu Danau Tiberias. Ke seberang, ya. Tapi namanya bisa beda. Kalau orang Batak, Danau Toba, ya. Batak bukan? Oh, bukan. Ya. Yang orang Batak itu Danau Toba tuh punya banyak sisi. Ada Toba Samosir, kamu Batak ya? Waktu itu ngangguk langsung ya. Bangga sekali dengan Danau Tobanya. Haleluya, ya. Danau Toba tuh ada Toba Samosirnya, ya. Ada Toba Simalungunnya, ya, ada Toba Tanah Karonya, ada Toba yang masuk Kabupaten Dairinya, ya. Jadi itu beberapa kabupaten di situ. Nah, kalau dia pindah, misalnya dari yang Toba Samosir ke Toba yang Simalungun, kalau kita nyebutnya kan tetap itu Danau Toba kan? Betul ya? Tetap Danau Toba sekalipun beda kabupatennya, gitu loh. Kalau yang di Sulawesi, di Tondano tuh ada danau juga ya, orang Sulawesi. Saya nggak terlalu paham, jadi yang saya paham Danau Toba, karena bapak saya leluhur dari sana. Nah ini pindah sisi, tapi namanya bisa berubah. Di Alkitab itu nggak pernah asal tulis, pasti ada maksud, ya. Kalau Galilea itu tadi namanya sirkuit, artinya Tiberias itu artinya river god. Artinya jadi beda. Waktu pindah ke sisi itu namanya river god.
Ada apa di sana? Ada aliran berkat Tuhan. Apa yang terjadi di Tiberias? Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Cerita apa ini? Mujizat? 5 roti dan 2 ikan. Memberi makan 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi cerita Danau Tiberias itu lanjutannya adalah bahwa Yesus didatangi banyak orang, lalu mereka udah 3 hari dengerin Yesus khotbah, mereka udah kehabisan bekal tapi masih semangat, antusias. Haleluya, jangan kalah sama mereka ya, tetap antusias udah 3 hari juga. Saya khotbah baru beberapa menit, jangan kehilangan antusiasme ya mendengarkan firman Tuhan. Haleluya ya. Mereka udah lapar, Tuhan bilang, ini udah menjelang petang. Kalau mereka dibiarkan pulang, pingsan mereka. Kasih mereka makan. Wah, gimana Tuhan, 300 dinar mesti beli roti buat orang ini. Itu pun cuma dapat sedikit-sedikit. Oke lah 300 dinar ya. 300 dinar kalau dikalikan 45.000 kursnya, itu cuma berapa saudaraku? Ya. Tapi apa yang paling penting? Di situ terjadi mukjizat. Ya. Di situ terjadi sesuatu yang luar biasa. Yang sebelumnya nggak pernah diceritakan ya. Ada yang seperti itu. Elisa pernah memberi makan orang dengan memecah-mecahkan roti juga. Tapi nggak sebanyak itu. Dan ini hal yang luar biasa. Jadi ketika itu terjadi, apa yang terjadi? Ada mukjizat besar. Haleluya. Orang-orang mengalami mukjizat Tuhan, menyaksikan mukjizat Tuhan dan mereka bersuka cita. Puji nama Tuhan. Ya, senang lihat mukjizat, pasti senang. Ya. Tapi buat murid apa lebihnya? Nah, saudara tahu kan, setelah mereka makan kenyang, apa yang Tuhan suruh? Kumpulkan katanya sisanya. Berapa banyak sisanya? Wah, apa saudara senang dengan sisa ya? Itu. Kalau makan kemana dicari palas ya supaya bawa sisa-sisanya gitu kan. Haleluya. Anak kos saya maklum lah gitu ya. Haleluya. 12 bakul. Berapa murid Yesus? Berarti 1 murid? Wah, haleluya. Tadi udah makan kenyang, sekarang dapat bonus 1 bakul 1 orang. Enak nggak ikut Yesus? Sekali lagi, enak nggak ikut Yesus? Enaknya ditelan. Karena belum ngerasain. Ambil keputusan ikut Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Murid-murid itu kenyang, lalu dikasih bonus sama Tuhan. 1 orang 1 bakul. Waduh. Saudaraku, itu ada keranjang nanti yang buat ngambil uang persembahan. Kalau segitu aja roti saudaraku, waduh, kenyangnya segimana. Tapi untuk apa coba? Tuhan kasih bonus satu orang 1 bakul. Setelah orang banyak pulang, suruh mereka pulang. Mereka jalan darat kan, keliling. Murid-murid nggak boleh ikut jalan darat kata Tuhan, bertolak ke seberang. Itu udah menjelang petang. Ya, kalian duluan, aku mau berdoa sendirian. Lalu mereka menyeberanglah karena sudah dapat mujizat, dapat perintah Yesus. Tadi dari sana ke sini ada mujizat. Ini disuruh ke sana lagi, pasti ada mujizat lagi. Wah, senang kan? Dari mujizat ke mujizat. Haleluya. Mereka pergi mendayung 12 orang. Ceritanya apa? Datang angin sakal. Itu perahu nggak maju-maju semalam-malaman. Dari menjelang petang berarti jam 5 sore sampai jam 3 sore mereka ngedayung. Wah, sekian jam ngelawan angin sakal, mereka mendayung. Lo kok kuat? Ya kuat, udah dikasih 1 bakul 1 orang. Haleluya. Kuatlah tenaganya, 1 bakul 1 orang. Kadang kita nggak sadar ya, Tuhan tuh sudah berkati kita. Untuk apa? Untuk melakukan perintah Tuhan. Gak pernah Tuhan tuh nyuruh kita lalu tanpa persediaan. Gak pernah Tuhan itu tugasin kita tanpa perlengkapan.
Aduh Tuhan kok begini, aduh Tuhan kok begini. Tuhan bilang, udah kok udah dikasih sama Tuhan, cuman mata kita tuh nggak pernah ngelihat, nggak pernah jujur, nggak pernah bersyukur. Kalau kita nggak diperlengkapi oleh Tuhan, jangankan mengeluh saudaraku, sadar aja udah nggak sanggup, udah tewas duluan. Kita masih bisa mengeluh Tuhan, kita masih punya tenaga untuk berseru pada Tuhan, untuk ngomong sama Tuhan. Itu artinya apa? Karena kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Tuhan nggak pernah membiarkan kita. Mau 50 tahun bilang, aku akan tetap setia. Percaya 50 tahun Tuhan perlengkapi saudara. Haleluya. Tuhan perlengkapi saya juga gak punya bayangan. Dulu saya punya temen setiap akhir pekan, kami naik motor. Dulu belum ada geng motor, kami udah bikin geng motor dulu. Iya benar, namanya emergency. Ya, selesai belajar jam hari Sabtu, itu kita jalan ke Lembang, naik motor ke Maribaya, pokoknya keliling-keliling, naik motor aja. Ya. Susah sekali saya ninggalin mereka, dan itu yang membuat saya sakit. Belajar saya hancur, sekolah saya hancur. Ya. Tapi setelah saya jalan, saya bilang pada Tuhan, aku sakit. Tuh bilang, aku nyerahin diri sama Tuhan. Setelah itu saya mulai belajar, dan saya mulai baca firman Tuhan sendiri. Tadinya biasanya dengan orang tua. Saya mulai baca Alkitab. Gak nyampe seminggu, mereka ngajak saya lagi. Mas, ayo kita jalan. Gak mau. Kenapa? Enggak, aku pengen di rumah. Bilang. Minggu berikutnya begitu. Minggu berikutnya begitu lagi. 3 kali mereka berturut-turut. Mereka bilang, wah orang sudah beda sekarang. Dan setelah itu mereka gak mau ngajak-ngajak saya lagi. Tadinya saya gak punya kekuatan untuk nolak mereka. Saya baca firman sendiri. Tiba-tiba di dalam saya ada satu kesanggupan, kemampuan untuk nolak teman-teman yang lama. Kita nggak ngomong punya masa lalu dan meninggalkan masa lalu kita. Tapi kita bukan hanya meninggalkan, tapi kita juga bergerak ke dalam dimensi yang baru dengan Tuhan. Haleluya. Tadi lagunya itu ya. Tadi kan ada lagunya itu ya. Wah, coba tolong dilihatin lagi. Kayaknya bagus kayak gitu ya kata-katanya. Meninggalkan yang di belakang. Lalu mengarahkan, itulah kata-katanya Paulus. Kita nggak bisa diam statis di sini dan bilang aku meninggalkan yang lalu. Iya yang lalu, tapi kita tetap di sini. Besok lusa kita mundur ke bawah lagi. Kalau kita namanya shifting dengan Tuhan kayak begini. Dari Galilea ke Tiberias, lalu ngalami sesuatu dengan Tuhan. Dengar perintah Tuhan, bergerak lagi terus. Ya, yang di belakang tuh benar-benar di belakang dan kita nggak pernah lihat lagi. Karena kita selalu merindukan sebuah pengalaman baru dengan Tuhan. Haleluya. Karena itu menggairahkan. Bukan yang lalu yang menggairahkan, tapi yang di depan kita, yang Tuhan sediakan, yang membuat kita bergairah. Amin. Yang ketiga. Nah, sekarang beda lagi nih, ya. Setelah tadi peristiwa tadi, sementara yang kedua tadi, ya. Setelah mereka sampai jam 3 pagi sibuk mendayung, dihantam angin gelombang, apa yang kita tahu ketika itu apa yang terjadi? Terus Yesus datang katanya ke mereka. Tadinya mau dilewatin, ya. Tapi Tuhan deketin mereka. Apa yang mereka bilang? Itu hantu. Wah. Mereka belum pernah melihat penampilan Yesus yang lain. Hari itu mereka menyaksikan Yesus dalam penampilannya yang lain. Itu yang tadi pagi saya bilang, keadilan Allah. Dia tampil apa adanya, bahwa dia adalah pribadi yang berkuasa atas alam semesta. Dia bisa berjalan di atas air, dia tidak tunduk pada alam ini. Dia penguasanya, dan murid-muridnya melihat Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya, bahwa dia adalah penguasa segala sesuatu. Kapan itu terjadi? Ketika mereka shifting. Saudara mau mengalami Tuhan apa adanya? Saudara mau mengalami kebesaran dia, sedahsyat dia apa adanya? Ini waktunya kau anak muda shifting dengan mengikuti perintah Tuhan, mengikuti ketetapan Tuhan, mengikuti arahan Tuhan. Oke, yang ketiga. Di Matius 14 ayat 34 dan 36 disebutkan, setibanya di seberang mereka mendarat di Genesaret. Ini danaunya masih sama, saudaraku. Ya, Galilea,
Tiberias, terus tiba-tiba pindah ke satu tempat namanya Genesaret. Ini danaunya masih sama. Ya. Genesaret itu artinya apa? Genesaret itu artinya harpa. Tahu harpa? Hah? Harpa tahu? Ya, gitar gini ya yang dipetik tapi dipeluk kayak gitu kan. Itu alat musiknya siapa? Daud. Waktu ngusir setan dari Saul. Jadi itu harpa. Jadi di Genesaret, Galilea itu bentuknya kayak harpa. Kayak gitu. Itu alat musik. Alat musik untuk apa? Untuk nyanyi, untuk muji Tuhan. Daud pakai buat apa? Buat ngusir setan. Artinya ini sebuah shifting baru ya yang Tuhan mau murid-murid ngalami. Apa itu? Mereka belajar memuji Tuhan dalam paradigma, dalam dimensi yang baru. Apakah mereka di sini nyanyi? Bukan. Tapi di sini mereka memuji Tuhan dengan cara yang baru. Ini saya tunjukin. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Waduh. Loh, apa? Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Lalu apa hubungannya dengan pujian? Orang di Genesaret itu udah dengar. Yesus kalau ada ketemu orang lumpuh, bangkit. Yesus ketemu orang buta, melihat. Yesus ketemu orang tuli, mendengar. Ya. Yesus ketemu orang mati, bangkit. Hidup. Ya. Ada yang diperintahkan begitu. Yang kerasukan setan, nyah engkau. Diusir. Ya. Tapi kadang-kadang Tuhan jorok juga. Ada yang tuli bisu. Terus dimasukin ke kupingnya. Kopok. Terus dimasukin ke mulutnya. Ih, Tuhan jorok deh. Coba ya, ini dikubuk-kubuk di kuping orang itu, terus dimasukin ke mulutnya, karena tuli bisu kan. Tuli bisu itu biasanya kan menyatu ya, karena dia nggak dengar, dia jadi nggak bisa ngomong kayak gitu, ya. Jadi dikubuk-kubuk ke kuping, terus masukin ke mulutnya. Aduh, Tuhan jorok banget. Orangnya, tulinya mendengar, bisunya jadi bisa ngomong. Kadang-kadang Tuhan ngeludah ke tanah, ketemu orang buta. Poh. Dia langsung gitu. Ya, itu tanah dikual-kual sama Tuhan gitu kan. Dikual-kual, terus diolesin ke mata. Aduh, Tuhan jorok ya. Ya. Ludah gitu loh, dikual di tanah, terus diolesin ke matanya. Pergi mandi sana kata Tuhan. Tapi kan itu ludah loh gitu kan. Dia Tuhan emang, tapi itu kan ludah tetap gitu ya. Waktu itu kan Tuhan dalam wujud manusia, bukan dalam wujud Tuhan. Kalau ludahnya Tuhan, oh mulia semuanya, kudus gitu kan. Tapi ludahnya Yesus waktu itu kan ludahnya manusia sama. Kalau nggak gosok gigi ya bau juga gitu kan. Tuhan jorok juga gitu. Tapi waktu orang di Genesaret, Yesus datang, mereka bilang gini, Tuhan jangan perintahkan orang untuk sembuh, ya. Jangan lakukan tindakan apapun untuk menyentuh, jangan memerintahkan apapun. Mereka cuma bilang, izinkan kami menjamah jumbai jubahmu. Waduh. Lalu Tuhan bilang, ya boleh. Semua yang datang jamah jumbai jubahnya sembuh. Apa artinya? Jumbai jubah. Dan kenapa orang yang menjamahnya sembuh? Mereka kalau pakai jubah, itu ada bagian ujung yang dipilin, ya, yang disimpulkan gitu. Nah itu ya. Salah satunya memang supaya benangnya itu nggak rontok kayak gitu kan. Tapi itu juga punya arti. Nah, pada orang-orang tertentu yang dianggap orang terhormat, pemimpin, guru, maka itu adalah sebuah ketetapan. Artinya orang yang memakai jumbai jubah ini itu memang orang yang diberikan otoritas untuk memutuskan. Biasanya imam besar dan juga para guru seperti Yesus. Nah, apa yang mereka lakukan? Ketika mereka menjamah jumbai jubah itu, mereka sedang berkata begini, jumbai jubah itu artinya kesepakatan terhadap hukum yang berlaku. Ya. Jadi kalau hukumnya berkata bahwa orang kalau misalnya dia mengampuni, maka dosanya diampuni. Kalau dia mengatakan disembuhkan, dia disembuhkan. Nah,
ketika orang menjamah jubah itu, mereka sedang bilang begini, aku sepakat dengan apapun yang akan engkau putuskan. Atau aku sepakat dengan semua ketetapan yang engkau bawa untuk diputuskan. Mereka tahu nggak apa yang akan Yesus putuskan? Belum tahu. Tapi ketika mereka berkata, aku sepakat dengan apapun yang engkau putuskan. Saudaraku, tidak ada pujian pengagungan yang lebih besar dari perkataan, aku sepakat dengan apapun yang akan engkau putuskan. Itu pujian yang luar biasa kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan setelah mujizat terjadi. Kita memuji Tuhan setelah berkat kita terima. Kita memuji Tuhan setelah pertolongan datang. Tapi ketika kita berkata, aku sepakat dengan apapun yang akan engkau putuskan, itu pujian yang luar biasa kepada Tuhan. Kau belum tahu apa yang akan aku lakukan, tapi engkau sudah berterima kasih, sudah memuji dan sepakat dengan keputusanku. Untuk itulah kita hidup ada di dunia ini, saudaraku. Untuk menggenapkan semua ketetapan Tuhan di atas muka bumi ini. Karena ketika kita berkata, aku sepakat dengan ketetapan sorga, aku sepakat dengan semua ketetapan kerajaan Allah digenapi dalam hidupku. Saya katakan pada saudara, itu pujian yang indah sekali di mata Tuhan. Penyembahan kita menjadi penyembahan yang berbeda. Pujian kita menjadi pujian yang berbeda. Saudaraku, kalau setiap hari sepanjang 50 tahun kehidupanmu, kau berkata kepada Tuhan, aku sepakat apapun firman Tuhan hari ini yang akan kau sampaikan, yang beberapa saat akan aku baca, aku sepakat itu terjadi, berlaku dalam hidupku, dan aku siap untuk menggenapinya. Wah, saudaraku, hidupmu benar-benar hidup yang penuh dengan mujizat luar biasa. Kau ngalami Tuhan secara nyata setiap waktu, dan hidupmu di bumi, saudaraku, menjadi hidup yang begitu indah, sangat indah, dan kau benar-benar menikmati sorga di bumi, karena setiap hari jadi kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Haleluya. Anak muda, hari ini putusan di tangan saudara. Mau nikmati sorga dalam hidupmu di masa muda sampai masa tuamu, ambil keputusan, katakan pada Tuhan, aku sepakat apapun ketetapanmu, jadilah dalam hidupku. Amin. Mari kita berdoa. Sambil merenungkan apa yang sudah saudara dengar, mari bangkit berdiri. Katakan pada Tuhan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. 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 Kini aku percaya tiada yang mustahil
dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku berserah. Kini Ya, aku percaya ya, tiada yang mustahil bagi ku ikuti panggilan-Mu. Oh, panggilan-Mu, ku kan setia. Ku ikuti panggilan-Mu. Ku ikuti panggilan-Mu, Tuhan. Ku kan setia sampai akhir hidup. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, ku ikuti panggilan-Mu. Yes, amin. Iya, dengar Tuhan, ku kan setia sampai akhir hidup. Serukan sekali lagi, biar Tuhan dengar, ku ikuti. Ya, panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan dapatkan anak muda yang akan setia sampai akhir hidupnya. 50 tahun ke depan Tuhan akan tetap dapati orang-orang yang bersungguh-sungguh hati bergerak pergi dari tempat ini, membawa nama Tuhan, berita Injil, memenuhi bumi dengan kehendak Tuhan yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Urapi umat-Mu ini Tuhan, urapi anak-anak muda ini, curahkan roh-Mu yang hari ini memastikan, mengambil keputusan untuk setia sampai akhir hidup mereka. Curahkan roh-Mu di tengah-tengah umat-Mu ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam Oh, amin. jadi bukti Kita katakan, kebesaran. hidupku, hidupku menggenapi firman. Amin. Tanda mujizat. Sertai tiap langkahku. Di dalam Jadi bukti. Kita katakan dengan kerinduan, hidupku, hidupku. Yes. Amin, amin, amin.
mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran, jadi bukti oh, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah salah memilih setiap kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu Tuhan di masa muda kami. Kami tidak mau main-main Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh dan lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan mengikut Tuhan. Sehingga kami boleh melihat ke depannya keajaiban-keajaiban Tuhan. Mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau katakan dalam hidup kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Masa muda kami Tuhan, Engkau pakai seutuhnya, seluruhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita beri sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita dengar pengumuman, mungkin ada yang mau kesaksian. Saya persilakan. Oh iya, silakan. Shalom. Apa kabarnya? Oke, saya juga luar biasa. Saya mau berbagi. Belum apa-apa. Mungkin banyak dari rekan-rekan yang bertanya, kok Kak Novi Anda pernah kelihatan kayak gitu? Saya mau berbagi ya kebaikan Tuhan yang saya rasakan sampai hari ini. Jadi saya memang sudah lama tidak di Samarinda karena memang saya mengajar di salah satu sekolah di Handil yang ya jaraknya lumayan dari sini sekitar 2 jam. Saya mengajar di sana, saya bersyukur buat kebaikan Tuhan. Melihat status saya bukan seorang sarjana dan sekolah itu menerima saya. Saya terkagum dengan cara Tuhan bekerja dalam hidup saya. Kalau beberapa tahun yang lalu saya sempat mengalami titik terendah dalam hidup saya. Sampai saya juga cerita ke ibu kayak gitu. Saya sampai mau bunuh diri. Saya bersyukur saya ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Maaf ya, saya buka masker ya. Saya bersyukur dengan Tuhan kayak gitu, rekan-rekan, Bapak Ibu. Cara Tuhan bekerja dalam hidup saya itu begitu luar biasa. Selama saya di sana, saya ngajar salah satu sekolah yang cukup. Saya ngajar di STM kayak gitu. STM itu terkenal dari dulu terkenal sangat nakal kayak gitu. Pertama saya masuk, saya cukup shock melihat anak-anaknya kayak gitu. Karena mayoritas 85% adalah pria. Dan pertama kali saya masuk saya kaget kayak gitu. Dengan sekolah tahu status saya kayak gitu. Sekolah tahu saya bagaimana, yayasan pun tahu, tapi saya kaget. Tiba-tiba Wakakurikulum bilang, Ibu Novia jadi wali kelas ya kayak gitu. Hah? Saya kaget kayak gitu. Saya bilang, Tuhan, saya diterima sekolah sini aja saya bersyukur kayak gitu. Terus saya dipercayakan untuk jadi wali kelas,
itu sesuatu yang luar biasa lagi kayak gitu. Saya percaya ini bukan karena kekuatan saya tapi karena Tuhan kayak gitu. Dan udah sampai di situ rekan-rekan. Belum 1 bulan saya mengajar, tiba-tiba saya dihubungi Waka Kurikulum malam-malam kayak gitu. Ibu Novia, SK pembina OSIS yang baru sudah keluar. Saya nggak tahu apa-apa, saya tidak tahu bahkan tidak pernah mendengar gosip-gosip yang tersebar di sekolah kayak gitu. Dan pembina OSIS yang baru adalah ibu. Saya kaget, saya bilang, setelah itu saya nangis sama Tuhan, saya bilang, Tuhan begitu baik. Bukan tentang mujizat yang Tuhan kerjakan, tapi pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup saya. Kalau saya bisa mengalami Tuhan sampai hari ini, saya percaya setiap rekan-rekan juga bisa mengalami Tuhan lebih dahsyat lagi. Tidak sampai di situ, saya kaget kayak gitu. 3 minggu saya mengajar, saya harus jadi pembina OSIS kayak gitu yang baru. Kalau rekan-rekan tahu mungkin yang sekolah atau jadi guru, OSIS itu adalah jantungnya sekolah. Jadi saya orang kepercayaan kepala sekolah di sekolah itu. Dan saya sangat bersyukur dan sangat terkagum dengan cara Tuhan kayak gitu. Yang membuat saya sampai hari ini saya bilang, dari awal saya masuk ke sekolah itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak pernah mau menurunkan standar saya sebagai anak-anak Allah. Kalau saya jauh di sana, jauh dari komunitas, tapi hubungan pribadi saya dengan Tuhan harus saya bangun kayak gitu. Dan di sana mayoritas Muslim dan mayoritas adalah suku Bugis. Dan kepala sekolah, yayasannya pun juga yang pemilik sekolah adalah orang Bugis. Dan hanya kami 2 orang yang beragama Kristen. Dan saya cukup kayak, aduh Tuhan, saya bilang saya menjadi minoritas di sini kayak gitu. Tapi saya percaya Tuhan saya yang besar kayak gitu. Dan sampai hari ini saya ada di sana, mengajar di sana. Begitu banyak anak-anak yang saya di Samarinda pun mereka masih menghubungi saya kayak gitu. Ibu kapan balik ibu, kenapa nggak nonton, kan ini ada pertandingan futsal kayak gitu dan mereka minta didampingin oleh saya kayak gitu. Ibu kapan balik kayak gitu. Saya tergagum dengan cara Tuhan kayak gitu. Ketika saya di sekolah saya banyak anak-anak yang cukup takut dengan saya. Tapi di sisi lain juga mereka sayang gitu dengan saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, dalam saya mengajar pun saya juga menjadi berkat kayak gitu yang ada selama saya ada di sana kayak gitu. Dan selama 2 bulan saya mengajar, banyak hal yang terjadi rekan-rekan di sana. Ada salah satu anak, hampir 50% di sana anak-anak yang sekolah di sana adalah broken home. Orang-orang yang terlahir dengan memang orang tuanya bercerai kayak gitu. Dan saya cukup sedih ketika kayak mereka cerita dengan saya, Ibu, kenapa saya jarang turun sekolah, karena tidak ada yang memperhatikan saya, tidak ada yang peduli dengan saya. Saya tidak sekolah pun juga keluarga saya masa bodoh dengan saya kayak gitu. Itu cukup saya bilang Tuhan, saya cuma minta satu, Tuhan, kesehatan kayak gitu. Karena rekan-rekan saya itu dari pagi jam 7 sampai jam 4 sore saya di sekolah kayak gitu. Dan saya banyak aktivitas yang lain. Dan ini sudah di penghujung tahun, kalau guru-guru itu pasti sudah buat soal kayak gitu, buat soal semester kayak gitu. Dan saya pembina OSIS, dan saya banyak buat program kayak gitu. Dan saya bilang Tuhan, saya cuma butuh kesehatan kayak gitu untuk saya bisa menolong anak-anak ini kayak gitu. Waktu saya terbatas di sekolah dan mereka juga nggak bisa yang 24 jam bertemu dengan saya kayak gitu. Tapi bagaimana saya maksimal ketika saya ada di sekolah kayak gitu. Bahkan pernah satu kali sering kayak gitu, saya dari datang sampai jamnya pulang saya nggak ada di kantor kayak gitu, karena saya pergi ke kelas-kelas, saya datangin kayak gitu satu-satu, saya cerita-cerita, membangun hubungan dengan anak-anak di sana, walaupun mereka laki-laki kayak gitu. Dan begitu banyak kayak gitu yang mereka ceritakan, begitu banyak keluhan mereka kayak gitu, bagaimana mereka di keluarga mereka, bagaimana mereka dalam sekolah kayak gitu, sampai mereka bilang, ibu ini kalau di kelas tegas, tapi kalau sudah di luar kelas, ibu ini lemah lembut, baik, perhatian dengan kami, sering traktir kami, kayak gitu-gitu. Jadi yang buat saya kayak,
Tuhan, ternyata mereka masih melihat sisi baik saya kayak gitu, sisi apa ya, saya mengasihi mereka kayak gitu. Saya bilang, Tuhan, saya tidak dendam dengan mereka, bagaimana cara mereka memperlakukan saya, tapi saya bilang, Tuhan, saya mengasihi mereka kayak gitu. Sejauh ini Tuhan bawa saya begitu luar biasa, rekan-rekan ada di sana. Saya juga berdiri di sini sekalian pamitan kayak gitu. Mungkin saya nggak bisa yang setiap minggu saya dari sini karena memang cukup lelah rekan-rekan, karena saya dari Senin sampai Sabtu sekolah kayak gitu dan sampai jam 4 sore. Jadi kalau saya harus ke Samarinda lagi cukup memakan waktu kayak gitu. Jadi saya di sini juga berpamitan dengan rekan, dengan Bapak Ibu. Nanti kalau ada waktu saya akan datang ke sini lagi jalan-jalan kayak gitu. Saya tidak tahu saya sampai berapa lama di sana, tapi saya bersyukur apa yang saya pernah dapat di sini sampai sekarang. Saya belajar untuk menerapkan di sana, bagaimana saya memperhatikan anak-anak, bagaimana saya berdoa juga mendukung mereka dalam doa-doa saya kayak gitu. Walaupun mereka bukan orang Kristen kayak gitu dan mereka sangat kental sekali dengan adat Bugisnya kayak gitu. Tapi saya belajar untuk tidak menurunkan standar saya, bahkan saya percaya gitu ketika saya ditunjuk sebagai pembina OSIS dan ketua kelas di tengah kondisi yang guru-guru lainnya yang masih banyak kayak gitu. Bahkan sempat saya dengar kayak gitu, saya dengar selentingan kayak gitu di telinga saya. Kok Bu Novia sih yang jadi ketua pembina OSIS? Kan banyak guru-guru yang lain yang sudah lama di sini. Kenapa harus beliau yang masih 3 minggu mengajar kayak gitu? Tapi saya bilang, Tuhan, saya tahu ketika Tuhan mempercayakan saya sesuatu yang besar, Wakakurikulum, kepala sekolah, yayasan pun akan melihat kayak gitu. Nah, standar saya kayak gitu sebagai guru di sana. Yaitu kesaksian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa ya. Tetap semangat, kalau butuh bantuan kami siap. Ya Nop, kalau butuh bantuan siap bergeser. Oke, ada lagi yang mau saksian? Saya persilakan. Oh ya silakan. Wah ini ketua dana retreat nih. Beri tepuk tangan dulu dong. Ini bos saya nih, bos dana retreat. Cek. Cek sound. Jangan ketawa kak, saya belum ngelawak. Oke, shalom. Grogi saya. Jangan ketawa Rian nih, semuanya dulu. Oke, terima kasih Pak untuk berkat untuk hari ini, bahkan untuk firman-Nya sangat memberkati ya. Oke. Kan hari ini kayak yang saya tangkap ya tentang semangat. Saya juga lagi bergumul hampir 2 bulan tentang semangat kayak gitu. Saya waktu saya saya memutuskan jadi pelayan. Saya berpikir apakah semangat saya akan sebelum tunggu dulu. Sebenarnya saya tuh gini, tiap hari saya kesaksian sama orang tuh saya tuh mau, tapi saya tuh udah nangis. Baru kalau saya nangis itu nggak comel, saya tuh nangisnya apa namanya kayak film Korea tuh, nangisnya tuh jelek gitu, nggak bisa ngomong. Oke, saya lanjut ya. Oke, jadi saya juga lagi bergumul tentang semangat saya kayak gitu. Yang saya pikirkan dan saya harapkan semakin hari semangat saya bukan semakin menurun gitu, tapi semangat saya malah semakin besar kayak gitu kan. Bahkan akhir-akhir ini tuh saya sering sakit gitu kan. Karena saya tuh hidup gak sehat ya, karena mahasiswa akhir sering begadang, minum kopi. Baru kalau saya begadang itu gak bisa makan, kayak mual gitu kan karena mah. Baru minggu kemarin saya tuh sakit, kata orang saya asam urat, tapi padahal itu gak asam urat, cuma sakit aja kaki saya. Sakit, gak bisa jalan sebelahnya, jadi kalau jalan tuh pincang-pincang gitu kan. Nah, lalu saya juga 2 bulan itu berpikir waktu saya berdoa, saya berpikir tentang Tuhan ingatkan saya tentang semangat kayak gitu. Saya masih muda ya, saya masih 22 tahun,
masih awet, masih muda, muka saya masih 18 tahun. Amin. Jadi saya kayak ketika saya waktu datang ke Samarinda itu semangat saya berpikir semangat saya naik, turun dan naik. Saya lagi cerita waktu saya waktu zaman COVID itu saya 2 tahun bahkan saya nggak pernah komsel gitu. Jadi ketika saya ada waktu saya ganti KKPA saya sering hubungi saya gitu. Baru di situ kayak saya bilang memutuskan, Tuhan aku nggak mau main-main lagi gitu kan. Sedikit cerita, saya tuh kalau PA di hutan, saya PA tengah malam gitu kan jam 1 karena jaringan kubar jelek ya. Lalu sebelum saya memutuskan untuk saya nggak mau main-main, awal tahun 2019 saya bilang gini, Tuhan aku capek gitu begini. Saya tuh orangnya terkenal ya. Kalau rekan-rekan sering jalan sama saya pasti ada yang kenal. Hai Riri, hai juga saya bilang. Karena saya orangnya sadar diri ya, saya humble ya. Jadi saya tuh banyak teman. Saya tuh banyak sekali teman. Universitas mana nggak kenal saya? Riri gitu loh. Jadi saya waktu saya masih muda, memang saya masih muda sih. SMP, SMA, saya tahu. Saya punya teman para jamet, saya kenal. Bahkan saya berteman sama, kan saya sama Ria ini satu angkatan. Ada tetangga saya nih ke rumah, dia ya berada pada pergaulan bebas karena ibunya sudah meninggal, baru keluarganya ya seperti itulah. Lalu berteman nih saya sama dia makan double L, oplosan, apalagi tuh anggur merah, tahu saya, tapi saya nggak pernah minum, gak enak juga kayaknya rasanya tuh. Nah baru habis itu tuh saya ngerasa ini nggak baik gitu bagi saya. Baru saya memutuskan, Tuhan aku nggak mau berada di lingkungan ini gitu. Awalnya tuh nggak enak, saya nggak terkenal lagi, nggak ada yang pergi ke saya kalau saya di Kubar, saya sendirian, sedih gitu. Tapi saya ingin belajar untuk seperti yang Bapak tadi bilang, ketika kita memutuskan apapun firman yang Tuhan sampaikan, kita harus ikuti gitu. Saya nggak mau berada stuck pada titik ini gitu. Bahkan waktu saya bicara tentang semangat saya kalau saya izin untuk nggak datang doa ke ketua saya bilang saya sakit gitu. Tapi ketua saya bilang ketika kamu masih bisa berjalan, kalau kamu masih bisa datang. Bahkan ibu saya bilang gini, kalau kamu sakit masih bisa main HP, itu bukan sakit namanya. Jadi saya juga sama-sama belajar gitu. Bahkan saya ingin sampaikan ini karena ayo kita sama-sama pikirkan apakah semangat kita detik ini akan sama pada 50 tahun ke depannya. Bahkan yang kita harapkan semangat kita akan lebih besar daripada yang sekarang ini. Oke, terima kasih. Semangat Ri. Meskipun kamu tidak terkenal ya kan, tapi kamu terkenal di mata Tuhan. Amin. Oke, ada lagi, bila ada satu orang lagi, kalau ada, silakan. Dari pelajar kah? Dari Toms? Ada? Oh, sambil mempersiapkan persembahannya ya. Ya, kita bersyukur buat malam ini. Kita tetap semangat ya. Saya bersyukur doa itu bisa berubah gitu ya. Saya berdoa buat tukang itu 2 bulan lebih ya. Setiap hari saya doain. Tukang mengerjakan membangun gereja kita, ya enggak? Tukang bagaimana kita harus menjadi terang. Masa saya diselamatkan, tukang dan diselamatkan lagi itu. Jadi ini tugas buat saya juga. Saya mengawasi tukang ya bekerja gitu. Berdoa, jadi Tuhan berada cara gitu ya. Lagi doa-doa terus tiba-tiba Tuhan izinkan dia sakit. Langsung tek saya, wah ini kesempatan gitu, ada maksud Tuhan. Berarti inilah waktunya saya harus beritakan kabar baik. Dengan sakit saya hubungin dia, Pak nanti saya doain kan? Iya, dia bilang mau, oke. Saya ke sana dan dari rumah depan saya mau minta barang, dia bilang nanti saya doain Bapak. Datang ke sana, habis itu pagi-pagi, sore saya berdoa buat dia. Saya tanya dia, Bapak mau enggak didoain? Mau. Nah, Bang Usah tanya,
Bapak kenal dengan Nabi Isa. Wah kenal, dia sangat dengar Tuhan Isa. Bapak tahu Nabi Isa itu siapa? Tuhan Yesus. Wah kaget juga saya. Dia tahu Tuhan Yesus, saya pikir dia tidak tahu gitu. Langsung dia sebut Tuhan Yesus. Jadi saya bilang, kita ini manusia berdosa Pak. Ya enggak, termasuk saya yang berdosa. Tidak ada kita tidak berdosa. Enggak, karena dia tidak mengenal Tuhan. No? Jadi saya lihat memang di situ dia berokok itu sehari bisa sebungkus 2 bungkus gitu ya. Kuat sekali gitu. Jadi saya bilang, kalau dihitung Pak, dosa saya 1 hari 3 aja, pagi, siang, malam. 3 dosa Bapak. Umur saya 60 tahun. Kali aja berapa banyak dosa saya bilang. Oh ya, banyak juga ya, bingung juga ya. Nah bagaimana kita berbuat baik, sebaik apa kita bisa diselamatkan? Nggak bisa jawab dia. Jadi saya bilang, tidak ada yang bisa menyelamatkan dosa, bisa menyelamatkan dosa kita. Hanya Tuhan Yesus mati di kayu salib bisa mengampuni dosa kita. Jadi Bapak saya tanya, mau enggak terima Yesus secara pribadi? Mau. Saya tanya lagi, mau enggak Bapak terima Yesus? Mau. Ya sudah, saya bertobat Bapak mau. Dia cerita, wah dosa saya ini banyak sekali nih. Kira-kira saya diampun dan dia masih mikir, banyak saya ini jahat sekali dulu bilang. Cerita semua, lagi dia masih di kampung sana. Saya bilang Tuhan mengampuni Bapak setelah yang diterima Yesus. Nah bersyukur ya. Dia mau terima Yesus, kita layani, kita doain. Habis itu dia rokoknya saya lihat sampai rapi. Bapak sudah terima Yesus. Saya nak bawa rokoknya, saya minta Pak. Karena kalau saya lihat rokok lagi nanti takutnya digoda lagi sama iblis dia. Bisa saya minta, silahkan saya ambil rokoknya. Saya ambil, saya bawa pulang. Sampai itu saya doakan. Saya lihat isi rokoknya cuma satu, masih baru 1 batang dihisap. Saya buang, saya doain, saya patahkan, saya buang di sampah gitu. Nah, jadi memang kita harus ya menjadi saksi, menjadi doa buat anak muda. Saya usia sudah 60 tahun nih. Katakan kalau sudah usia apa, sudah banyak umur, tapi saya tetap semangat memberitakan Injil. Saya tantang anak mahasiswa, pelajar-pelajar, ya marilah kita memberitakan Injil, ya enggak? Doain teman-teman kamu setiap hari, pasti diselamatkan. Tidak ada mustahil, ya enggak? Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tergantung saudara mau menyelamatkan teman saudara atau keluarga siapa saja. Saya banyak buat data doa, nama-nama itu keluarga saya sampai saat ini saya doain. Lebih 20 saya buat data doa. Doain tiap hari itu. Kenapa? Kita hidup di dunia ini tetap menjala ikan, menjadi manusia. Menjala manusia itu melayani, beritakan Injil. Ya enggak, menyelamatkan itu tujuannya. Firman tadi sudah disampaikan jelas itu. Jadi kita meresponi firman ini dibagikan, menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya enggak? Kalau kita tidak mau ya tidak bisa dapat jiwa-jiwa, ya enggak? Tapi kalau kita meresponi, kita mau, pasti dapat jiwa-jiwa. Doain sekarang teman-teman sekalian, siapa yang belum mengenal Tuhan, mungkin hidupnya rusak narkoba, sekalipun narkoba bisa berhenti, ya enggak? Tidak ada mustahil, karena Tuhan yang melakukan. Bukan kita, bukan hebat kita, Tuhan yang bekerja. Ya enggak? Ada yang mau? Angkat tangan yang mau? Siapa yang mau angkat tangan? Ayo. Yang mau angkat tangan. Saat ini saya minta berdiri, saya doain supaya kan berani memberitakan Injil. Ayo. Berdiri, saya doain. Yang berani, silakan. Ayo. Ini saya tantang nih, siapa yang berani? Ayo silakan, berdiri, siapa yang berani? Karena Roh Kudus yang pimpin, bukan hebat kita ya. Ayo silakan. Yang lain. Ayo berdiri, siapa yang mau? Ya silakan, siapa yang mau memberitakan Injil ya. Ayo silakan, yang lain, siapa lagi? Ya. Jangan ragu-ragu, karena Tuhan berikan kuasa. Ya enggak? Tuhan bilang mintalah maka akan diberikan padamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Kita minta karena Tuhan berikan kuasa buat kita. Jangan kita takut, jangan kita ragu lagi, karena Tuhan berikan kuasa. Ayo silakan. Ya. Ya. Angkat tangan pada Tuhan ya. Saudara berdoa juga sendiri. Minta Tuhan berikan saya kuasa untuk memberitakan Injil, berikan saya keberanian. Saudara doa dulu sebentar. Langsung aja saudara minta. Nanti saya dukung dalam doa juga. Saudara berdoa dulu. Minta sama Tuhan.
Karena Tuhan berikan kemampuan buat kita semua. Ya, doa sungguh-sungguh. Tuhan, kami berkati mereka semua buat anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Berikan mereka kuasa Tuhan, roh keberanian bukan roh ketakutan Bapa. Engkau mengurapin mereka Tuhan, Engkau menguduskan mereka. Kemanapun mereka beritakan Injil Bapa, ada jiwa-jiwa dimenangkan Bapa. Pakai mereka Tuhan, Engkau berikan kuasa mulut, berkata mereka, apapun dalam hidup mereka, supaya mereka berani mengutus Bapa. Berikan mereka mengutus untuk menjangkau, menangkan jiwa-jiwa. Mendoakan mereka, kalau mereka kerasukan apapun mereka bisa dilepaskan Bapak, karena Engkau berikan kuasa mengalahkan segala pekerjaan iblis segala apapun. Di dalam nama Yesus kami berkati buat mereka anak-anak-Mu yang beritakan Injil Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, terima kasih dan berkati. Terima kasih. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Sebelum kita dengar pengumuman, yang belum dapat amplop persembahan boleh angkat tangan. Oh masih, silakan yang bertugas masih tetap angkat tangannya deh sebelum dikasih amplop persembahan. Oke, kita dengarkan pengumuman seminggu ke depan. Saya persilakan. Oke, shalom semua. Selamat sore, selamat malam. Oke, yang pertama terima kasih buat Bapak Penatua Horas Tobing. Bapak Penatua Horas Tobing adalah Ketua Sinode GKKD Gereja Kristen Kemah Daud. Jadi terima kasih Pak, Tuhan berkati pelayanannya. Terima kasih sudah berkunjung ke Samarinda. Next kami tunggu lagi kedatangan kedua ke gereja baru. Kami akan sambut di gereja baru Pak. Oke, kita mau mulai pengumumannya. Boleh lihat ke depan sambil perhatikan. Yang pertama itu pembangunan gereja kita di Perjuangan 5. Mohon dukungan doa dan dana. Teman-teman boleh isi di amplop yang ada di amplop persembahan. Ada pembangunan gereja, lokasinya di Perjuangan 5. Kalau mau transfer boleh, bisa catat nomor rekening yang ada di depan. Kita sama-sama merindukan. Kerinduannya Natal ini kita sudah bisa pakai gereja baru kita yang di Perjuangan 5 ya. Amin ya, sama-sama kita dukung doa. Ini proses pekerjaannya teman-teman bisa baca. Kita lagi mau ngerjain keramik, toilet. Ada pengecatan, pemasangan pintu. Ada yang mau ngasih pintu boleh. Kita juga mau masang PDAM dan PLN. Oke. Boleh teman-teman lihat kondisi gerejanya nanti di Perjuangan 5 kalau teman-teman punya waktu main-main ke sana. Oke, selanjutnya diinfokan buat teman-teman yang sedang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di komsel-komsel untuk pelayanan pelajar, mahasiswa dan TOM akan diadakan kelas kepemimpinan untuk youth hari Jumat tanggal 28 Oktober. Tempatnya di tempat ini jam 7 malam. Jadi buat teman-teman pembimbing, koordinator komsel yang sudah mempersiapkan adik-adiknya, bahkan rekan-rekan komsel bisa menginfokan untuk hadir hari Jumat tanggal 28 Oktober di tempat ini. Selanjutnya tidak kalah penting dan penting akan ada retreat encounter mahasiswa baru hari Jumat sampai dengan Minggu tanggal 3 sampai dengan 5 Februari 2023. Tempat sudah dapat Bang ya? Oh, di LPMP. Kita dapat tempatnya di LPMP Samarinda Seberang. Kerinduannya kita sama-sama, katanya fasilitas hotel Bang ya? Bintang 6. Nah, 5,5. Udah kita sama-sama berdoa, sama-sama dukung doa untuk retreat kita hari Jumat sampai dengan Minggu 3 sampai dengan 5 Februari. Kerinduannya kita punya target 100 orang, buruan daftar karena peserta terbatas. Kita sama-sama rindu bukan hanya mahasiswa baru tapi kita semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin teman-teman ya. Oke, selanjutnya diinfokan buat teman-teman
profesional muda, karyawan dan pengusaha, mari datang dan hadiri persekutuan bersama Tom Community setiap hari Sabtu jam 5 sore, tempatnya di sekretariat. Teman-teman yang sudah bekerja, yang bahkan boleh, yang baru, yang sedang menyusun skripsi boleh gabung di ibadah Tom setiap hari Sabtu jam 5 sore di tempat ini. Untuk info selanjutnya nanti bisa kontak personnya Bang Freddy Raymond Sihaan. Selanjutnya teman-teman, untuk pelayanan mahasiswa, teman-teman yang baru datang ke tempat ini belum bergabung di Komsel, mahasiswa punya 14 Komsel, boleh ditanya kakak-kakak, abang-abang yang ngajak ke sini untuk bergabung di Komsel-Komsel kecilnya. Setiap hari Selasa, ada yang hari Rabu, ada yang hari Minggu, bisa pastikan bergabung. Selanjutnya untuk pelajar ada 4 Komsel. Buat teman-teman pelajar yang belum bergabung di Komsel kecil, pastikan bergabung. Ada Komsel Pelita, Anak Terang, Eklesia dan Mentari. Ada yang hari Selasa dan ada yang hari Sabtu. Selanjutnya buat teman-teman yang ada di sekitaran Lobakung, Lobuah, Lojanan, ada Komsel Remaja Pilia, Lobuah. Jadi buat teman-teman yang ada keluarganya, pelajar, mahasiswa, boleh bergabung di sana. Kontak personnya ada Kak Monik setiap hari Jumat di rumah Bapak Husin. Oh, jadi koreksi tadi. Terima kasih. Oke, selanjutnya tidak kalah penting, ini buat teman-teman minat bakat, ada tamborin. Kita sudah mulai buka lagi kelasnya. Nanti bisa menghubungi Kak Iren. Jadi buat teman-teman yang rindu pelayanan tamborin, bahkan belajar sama-sama tamborin, bisa menghubungi Kak Iren. Oke, ada yang ulang tahun. Bapak dan Ibu Gembala serta jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari Bapak Ibu yang berulang tahun dari tanggal 23 sampai 29. Itu ada Rere. Ada orangnya Rere? Boleh lambaikan tangan dong Re. Oke, tanggal 24 ya. Besok. Oke, besok ada ulang tahunnya Rere. Jangan lupa ucapkan selamat. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Tuhan berkati Rere, besok ulang tahun semakin luar biasa mengasihi Tuhan. Selanjutnya setelah ibadah ini, panitia jangan pulang karena ada rapat, wajib hadir. Selanjutnya dan tidak kalah penting, teman-teman jangan pulang dulu, kita ada room service, ada ngeteh, ada ngopi, ada snacknya. Jadi kita bisa sama-sama ngobrol apa yang tadi dibagikan untuk kita sama-sama sharing. Oke, yang terakhir atau ada yang terakhir kedua, jangan lupa ibadah raya 1 orang tua dan karyawan jam 8 pagi, Minggu ceria jam 8 pagi, ibadah En Christo Youth saat ini jam 5 sore sampai dengan selesai. Yang terakhir, yang baru pertama kali hadir di ibadah GKKD En Christo Youth, boleh lambaikan tangannya dong yang baru pertama kali hadir. 1 orang, ada lagi yang baru pertama kali hadir. 1 orang masih, ada lagi 2 orang, ada lagi 3 orang. Saya undang bangkit berdiri teman-teman. Saya undang bangkit berdiri yang baru pertama kali hadir. Ayo yang di belakang boleh. Ada 3 orang ya. Oke teman-teman, boleh ucapkan selamat datang ke teman-teman yang baru pertama kali hadir. Ada di situ dan di sana. Ada lagi di sini. Oh ada, boleh bangkit berdiri dek. Kita mau ucapkan selamat datang. Ini ada nih yang baru hadir 1 orang. Selamat datang buat teman-teman, silakan duduk. Kami mengundang Bapak Gembala dan Ibu beserta jemaat diaken, mengundang minggu depan untuk kembali
hadir ke tempat ini untuk sama-sama beribadah, mengalami Tuhan lebih lagi. Mungkin itu saja pengumuman untuk sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih buat pengumumannya. Sekali lagi buat yang baru belum bergabung di Komsel, tanya kakaknya, Kak saya mau gabung di Komsel mana, nanti kakaknya mengarahkan. Oke, teman-teman yang baru. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan kita. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaan. Kita katakan ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan. Yes, amin Tuhan. Sama-sama kita katakan lagi, masa laluku, masa laluku telah dibasuh darah. Yes Tuhan, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Yes, tinggal sama-sama kita mau berlari. Amin. Siap, 1, 2, 3. Ku berlari menuju. Yes, ku lupakan semua yang ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju. Yes, katakan ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Yes, ku mengarah kepada apa yang di depanku. Oh, menuju kemenangan. Amin. Yes, kita mau sama-sama serukan. Oh, 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 lebih kencang lagi yuk. Kurang kenceng kayaknya. Ya lebih kenceng. Katakan. Oh, 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 oh. Boleh sekali lagi. Oh, 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 sama-sama.
berlari menuju. harapan di depanku. Amin. Ku lupakan semua yang yes. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan. Katakan ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan, yes, amin, kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan darimu. Oh, yes, katakan, oh, sekali lagi, oh, amin, amin, amin Tuhan. Sungguh kami rindu Tuhan. Sungguh kami rindu Tuhan, masa muda kami Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Mari semua kita angkat tangan kita katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhiri. Kami mau katakan, kini aku tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, yes, amin, berharap. Kini aku pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir. Oh, amin, amin. Kini saya persilakan kepada Pak.
Terima kasih sekali lagi, hanya kekuatan Roh-Mu yang kami andalkan untuk memastikan kami berlaku setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Turunlah, dicurahkan atas kami. Setiap hari menjadi waktu terindah kami mengalami kedahsyatan Tuhan oleh kuasa Roh-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih, malam ini kami serahkan kepada Tuhan pertolongan, penjagaan-Mu, sempurnakan semua anugerah-Mu di tengah kami melalui ibadah pada hari ini. Dikuduskan semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati perjalanan pulang kami, istirahat kami malam ini, dan aktivitas kami sepanjang minggu ini. Tuhan yang menyertai, memberkati. Terima kasih, Engkau lah menjadi penjaga kami, Engkau menjadi penolong kami, Engkau menjadi panci-panci kemenangan kami, Engkau menjadi sukacita dan damai sejahtera yang tidak pernah habis dari Tuhan, selalu menyertai kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulang dalam damai sejahtera, terima berkat dari Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau dan Tuhan yang melindungi engkau. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Terima dalam anugerah Bapa, di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, oleh penyertaan yang manis dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha, dan setiap yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, sampai berjumpa. Puji Tuhan.